Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Sapro, hari ini bersama anggota DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Haji Mansuri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, kalau udah Pak Haji lihat senyumnya ini udah terpesona. Pak Haji, kita dunia politik lagi rame nih. Meskipun Pak Haji baru 1 tahun periode 2024-2029, tapi wacana soal pilkada atau pilgub 2029 sudah dibicarakan dari tahun ini. Apakah kemudian masuk akal pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dipilih oleh DPRD, sementara untuk pemilihan bupati wali kota masih seperti tahun kemarin dipilih langsung? Menurut Pak Haji nih, apakah itu kemunduran demokrasi? Karena dulu pernah dipilih sama Dewan tuh gubernur. Ada reformasi, kemudian dipilih langsung. Tapi sekarang ada alasan soal penghematan anggaran dan yang lain-lain. Menurut sudut pandang Pak Haji, gimana soal wacana ini? Demokrasi itu bagaimana kepuasan publik Asik. dalam penyelenggaraannya. Ini mengena ke sebuah kalangan. Tetapi ada yang buat orang senang, ada yang tidak. Kayak gitu. Iya. Contoh yang disampaikan tadi Bang Saprol kaitan sama pilkada dipisah, ya kan? Bagaimana kalau kabupaten kota tetap dipilih oleh masyarakat. Keduanya provinsi dipilih oleh DPRD. Betul. DPRD provinsi ya. Terus kaitan dengan undang-undang yang sekarang itu tidak begitu. Kabupaten, bupati, wali kota dan gubernur dipilih oleh masyarakat. Oke. Andai kata ada wacana ke depan, ya setidaknya kita mengikuti aturan. Karena hidup di Indonesia ini perlu aturan. Asik. Berlalu lintas harus ada aturannya. Bermasyarakat juga ada aturannya, apalagi berorganisasi. Iya. Kan gitu. Terus keduanya, kaitan dengan umpamanya bupati dan wali kota dipilih oleh masyarakat. Satu sisi, contoh misalnya, saya nih bukan orang anak pejabat, bukan miliarder, tetapi kita bisa mencalonkan diri di bupati atau wali kota. Betul. Karena berdasarkan ada rekomendasi dari partai politik, kan gitu. Ya. Tinggal kita aja di masyarakat diterima atau tidak. Nah, kaitan tadi yang disampaikan bahwa gubernur itu dipilih oleh DPRD, walaupun tahun-tahun kemarin sudah dilakukan juga, terus ada revisi lagi undang-undang pemilu dipilih oleh masyarakat. Kajian itu pasti ada kajiannya, ada kajian tersendiri. Pertama, kaitan dengan biaya yang terlalu membengkak. Kalau untuk kabupaten, untuk provinsi Banten 8 kabupaten kota. Tapi kalau untuk Jawa Barat itu 35 kabupaten kota. Oh iya. Ya kan? Itu akan berdampak terhadap anggaran. Itu kenapa orang ingin akan dipilah-pilah bahwa udah gubernur dipilih oleh DPRD. Tetapi ini kembali lagi, ini riskan. Riskannya bukan apa-apa, sekarang kan ada pemberantasan korupsi dan lain sebagainya, KPK itu. Nah, di sini takut ada yang bermain. Bukan murni demokrasi. Iya. Itu kajian itu. Yang keduanya, kajian itu kenapa seperti dipilih oleh DPRD? Masuk akal secara kajian. Karena pemerintah provinsi itu adalah kepanjang tanganan dari pusat. Kan gitu. Nah, ketika udah dipilih oleh DPRD, tinggal kontrolnya berarti kembali bukan LKPJ. Akan kembali ke LPJ. Iya. Laporan pertanggungjawaban, bukan ada keterangan ya. Iya. Sementara ini diterima atau tidak oleh DPRD, itu kan ada keterangan sebatas gubernur menyampaikan keterangan saja sudah. Itu Pak. Iya. Meskipun di beberapa kesempatan Gubernur Banten, Pak Andra, menyetujui wacana kalau untuk gubernur dipilihnya oleh DPRD.
Itu tadi dalilnya soal anggaran. Data kami para jurnalis misalnya Pilgub 2024 kemarin itu kan paling kecil itu 600 miliar. 500 miliar untuk KPU, 100-nya untuk Bawaslu. Di luar itu masih banyak lagi membutuhkan anggaran. Kalau hanya basisnya soal anggaran mungkin masuk akal tadi Pak Haji. Tapi aktivis pro demokrasi teriak, oh ini kemunduran demokrasi dong. Justru kami agenda reformasi diperjuangkan agar ada partisipasi rakyat, partisipasi publik. Tapi sebagai wakil rakyat Pak Haji kan diuntungkan kalau dikembalikan ke DPRD. Seolah-olah penyelesaiannya hanya untuk 100 orang saja di dalam. Jadi orang bisa jadi gubernur, minimal dia pegang 52 lah atau 51 kursi gitu. 51 ya. 51. Cuma kalau diterapkan di 2029 mungkin ini akan menjadi rame karena juga MK sudah terlanjur memutuskan justru yang ada adalah narasinya pemilu nasional dan pemilu lokal. Tapi soal tadi, bukankah ini menguntungkan anggota Dewan Provinsi kalau dikembalikan ke DPRD Pak Haji? Kalau yang disampaikan tadi, kayak tadi diuntungkan dari segi apanya dulu? Iya. Kan kita berpikir begini, contoh, partai-partai yang kecil ini, dia sebatas pengkaderan tapi tidak untuk dijadikan jadi gubernur, penguasa. Karena kalah. Iya. Contoh umpamanya yang sekarang Gerindra berapa kursi? 14 kursi. Golkar 14 kursi, PD Perjuangan 14 kursi, yang lainnya ini akan berduyun-duyun, ya. Bagaimana sama DPP partai akan melobi ketua-ketua partainya. Ini yang disampaikan tadi itu sama aktivis demokrasi, ini tidak mau seperti kayak gitu. Ini aktivis yang bicara aktivis nggak mau seperti kayak gitu. Kenapa? Dia menginginkan itu sama pure masyarakat yang memilih. Jadi ibaratnya tidak seperti peribahasa membeli kucing dalam karung. Gitu. Tapi satu sisi juga pemerintah pusat ada wacana seperti itu, saya yakin punya kajian. Karena mungkin berdampak terhadap anggaran. Yang disampaikan tadi, KPU aja 400 miliar walaupun tidak terserap. Ya. Saya paham benar KPU Provinsi Banten kemarin 400 miliar lebih, dia tidak terserap hampir 100 miliar. Berarti secara hitung-hitungannya mereka tidak profesional dong. Iya kan? Makanya saya menyampaikan ke KPU, Anda mengajukan anggaran besar tapi Anda tidak bisa terserap. Berarti dalam perencanaan anggaran Anda untuk KPU Provinsi Banten, Anda tidak profesional. Kan gitu. Terus sama Bawaslu, kalau Bawaslu kurang lebih 100 miliaran biasanya itu pun ada silpa berapa lah, kecil sekali itu. Jadi gitu Bang. Oke, artinya justru Pak Haji mah aturan lah yang jadi panglimanya. Panglima, aturan. Oke, meskipun ada juga dalil yang ini pasukan netizen yang mendukung dikembalikan ke DPRD misalnya. Karena money politik juga luar biasa. Berdasarkan survei, money politik di 2 pemilu terakhir nih, 2019 dan 2024, rakyat sudah tidak peduli lagi siapa yang mereka pilih. Baik itu kepala daerahnya, wakil rakyatnya, maupun presidennya. Yang penting mereka datang ke TPS, pulangnya bisa beli sembako. Tapi di satu sisi lain, para akademisi tidak bisa katanya hanya mempersoalkan itu kemudian dibalikan ke DPRD. Artinya kan menuai polemik Pak Haji. Kalau runutannya seperti itu, kami tadi happy dengar Pak Haji bahwa kita sesuai aturan saja. Tapi kalau menurut Pak Haji, emang seberapa parah sih karakter masyarakat Banten, masyarakat kita nih soal politik uang Pak Haji di setiap pilkada maupun pemilu? Saya perhatikan perjalanan di dunia politik tahun 2009, 2014, 2019, 2024 ya. Yang paling parah itu tahun 2024 ini. Yang terburuk juga. Yang terburuk. Kalau 2019 ada sih mungkin sama kaitan dengan sama money politik seperti itu, tapi kan tidak terlalu ada aja perbedaannya sama ibaratnya gini, bahasa peribahasanya ya 11-12 lah. Tapi kan bisa lebih besar 12 dong daripada 11 kan gitu. Yang 2024 ini benar yang terburuk. Pertama kaitan dengan penyelenggara. Penyelenggara ketidaknetralan, terus sama
kata orang bahwa sama APH dan lain sebagainya. Saya tidak melihat ke sana. Tetapi yang saya perhatikan di masyarakat itu ketika sama pragmatisme ini yang kental sekali. Jadi tidak melihat dia itu isama bahwa ini isama sudah berbuat untuk masyarakat. Oh, orang ini isama dewan ini sudah isama sama pengabdiannya sudah sekian tahun dan isanya sudah memberikan isama jalan keluar di masyarakat, contoh dengan infrastruktur, jalan, bangunan sekolah, kesehatan dan sebagainya, tidak dilihat. Walaupun orang datang, orang jauh dari Jakarta, bisa jadi nanti kalau ada mungkinnya calon dari Papua datang ke Indonesia atau dari Aceh datang ke di Banten ini, dia bisa mau punya modal besar, punya jejaring, kan gitu kan, dia pasti menang. Kan itu, karena masih suara terbanyak. Iya kan? Beda lagi nanti ketika partai-partai di pusat sepakat bahwa kembali ke nomor urut, maka ini tidak bisa menolak kita. Karena tadi itu kita patuh dan taat terhadap aturan. Gitu. Gitu aja. Oke. Jadi Pak Haji sebagai peserta pilkada merasakan betul bahwa pragmatisme ini semakin parah di pemilu terakhir 2024. Ya. Ya mungkin itulah potret demokrasi di kita. Suara profesor sama dengan suara yang putus sekolah misalnya. Artinya demokrasi memang rumusnya seperti itu. Tapi paling tidak kan yang disebut demokrasi, pesta, rakyat itu ya katanya ya menikmati kemeriahannya. Dalam tanda kutip ada yang dapat sembako, ada yang dapat transport. Meskipun di sebuah kondisi ideal ya demokrasi nggak seperti itu. Warga memilih wakil rakyatnya sesuai hati nuraninya, memilih kepala daerahnya sesuai hati nuraninya. Nah kalau kemudian konsepnya kita nggak tahu nanti konsep finalnya seperti apa di 2029. Pak Haji kalau melihat pemilu lokal, pemilu nasional bagaimana pandangannya? Kan nanti akan dipisah tuh Pilpres dan Pileg DPR RI. Kemungkinan besar tetap di 2029. Nah untuk Pileg dan Pilkadanya tidak di 2029. Akan mundur tuh ke 2030 atau 2031. Gimana menurut Pak Haji? Kalau menurut saya ini kan masih memang keputusan MK itu mengikat dan final. Keputusan MK ya. Jadi kalau bicara keputusan MK sudah mengikat dan final, maka undang-undang pilkada, ya, undang-undang pemilu harus direvisi. Kan gitu. Di sana ditentukan bahwa pilkada nasional, presiden, DPR RI, DPD. Itu kan itu. Itu nasional. Lokalnya gubernur, anggota dewan provinsi, wali kota dengan anggota dewan kotanya, kabupaten dengan anggota dewan kabupaten, ini terpisah. Kan gitu. Nah, kembali lagi nanti kaitan begini. Saya melihatnya apakah ini keputusan MK ini akan dilaksanakan oleh pemerintah dengan merevisi undang-undang tadi. Karena ini juga sama, saya melihatnya Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sama dipilih itu 5 tahunan. Terus ketika keputusan MK bahwa sama ada perpanjangan waktu dan lain sebagainya itu ya, ada perpanjangan, ada sampai tahun 2009 itu sama nasional, 31 itu lokal, kan ya. Ini kan berbenturan dengan Undang-Undang Dasar. Tapi kembali lagi kaitan saya bukan kapasitas dalam mengkaji undang-undang itu adalah DPR RI dengan pemerintah pusat, itu sejauh mana? Ketika ketika DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa sama undang-undang pilkada nasional dilaksanakan 2029, presiden, DPR RI dan DPD. Kan itu. Terus lokalnya provinsi, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan provinsi, kota dan kabupaten di tahun-tahun 31. Ya saya sebagai ini senang-senang saja. Tetapi senangnya sebatas melihat sama keputusan MK. Ya kan? Ketika ada lowong di tahun 2031, ini siapa yang mengisi? Apakah anggota dewan yang terpilih kemarin 2024-2009 itu
akan terus berlanjut tahun 31. Atau Isama sebatas 2009 nanti Isama dari tahun 30 sampai 31 itu apakah keputusan partai. Ini dalam kajian saya, kajian saya sebagai ketua DPC partai, ini saya pelajari benar. Gitu. Karena jangan sampai karena salah satu Isama saya karena mempelajari, saya mempunyai strategi pemenangan tahun 2029 seperti kayak apa. Sudah ada tuh. Sudah membuat ininya.